Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil azim. Pada Bapak dosen yang terhormat, ada teman-teman yang berbahagia, di sini kami akan mempresentasikan pemerintahan era Nabi Muhammad SAW. Dalam rumusan masalahnya nanti kita akan membahas sejarah politik Kanjeng Nabi di Madinah, kemudian kepemimpinan Nabi Muhammad, yang nomor 3 bagaimana bentuk politik dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita akan masuk pada pembahasan sub A. Di sini menjelaskan sejarah politik Rasulullah di Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu di Mekah secara sembunyi-sembunyi, maka ini kita beralih ke politik Kanjeng Nabi ini di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah ini merupakan pemerintahan yang sangat toleran sekali. Toleran tentang ini bisa dipahami dalam piagam Madinah, antara lain nanti penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda. Jadi Kanjeng Nabi itu toleran terhadap pemeluk agama lain, hidup bertetangga, kerjasama dalam keamanan dan perlindungan bagi hak yang teraniaya. Jadi Kanjeng Nabi tidak semata-mata saya orang Islam, dia non Islam, nanti tidak, tetap hidup berdampingan dan rukun bersama. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad ini menjadi pemimpin negara Madinah. Ia menjadi pemimpin yang adil, menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Kepemimpinan Nabi adalah cermin moralitas dan teladan bagi umat Islam, bahkan umat manusia. Nabi Muhammad ini adalah model ideal umat yang karir hidupnya dapat memunculkan kearifan politik umat. Sub B yaitu sistem pemerintahan dan politik. Jadi sistem bagaimana yang digunakan Kanjeng Nabi dan sistem pemerintahan dan politik ini bagaimana. Yang pertama, ini peran masjid dalam pemerintahan. Peran masjid pengaturan sistem pemerintahan dan politik di negara Islam telah dimulai sejak awal kedatangan Nabi di Madinah ketika mendirikan masjid di Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi tidak hanya difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah saja, akan tetapi masjid juga digunakan sebagai tempat berkumpul untuk melakukan musyawarah. Jadi pada zaman Nabi, masjid ini difungsikan bukan untuk ibadah, tapi yang pertama untuk musyawarah, kemudian untuk pusat kepemimpinan politik, kemudian tempat Kanjeng Nabi menerima tamu pemerintahan. Jadi dari negara lain ini Kanjeng Nabi menerima tamu pemerintahan ini di Masjid Nabawi. Kemudian untuk mengadili orang-orang yang melakukan kesalahan atau tempat pengadilan mahkamah.
Yang selanjutnya untuk pusat pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi ini pada zaman Kanjeng Nabi ini juga dilakukan di masjid. Kemudian piagam Madinah dan sistem politik di negara yang baru. Di Mekah, Kanjeng Nabi langsung meletakkan fondasi sistem politik dengan membuat undang-undang. Hal ini tercermin dalam piagam Madinah. Piagam tersebut dengan jelas menetapkan kewajiban semua pihak di Madinah. Di antara teks dan butir-butir piagam Madinah tersebut adalah butir ke-36, tak ada seorang pun yang boleh keluar dari Madinah kecuali dengan izin Kanjeng Nabi. Jadi semua tidak boleh keluar kecuali memang ada izin, ada restu dari Kanjeng Nabi. Butir yang ke-24, suatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi semua peristiwa yang terjadi ini harus diselesaikan atas hukum Islam dan kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Semua diselesaikan secara bersama. Terus siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan berarti orang-orang yang telah menyetujui adanya sistem ini. Butir ke-17, perdamaian bagi umat mukmin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian dengan pihak luar dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan. Jadi memang kalau atas dasar perdamaian, persamaan dan keadilan ini tidak apa-apa. Kalau untuk menunjukkan perdamaian, ini boleh menegakkan di luar dengan pihak luar, boleh kalau atas dasar persamaan dan keadilan. Yang nomor 3 yaitu pusat pemerintahan adalah Madinah. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Kanjeng Nabi ini pusat pemerintahnya di Madinah. Seluruh kebijakan dan tugas politik ataupun pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad SAW. Hal ini tersebut disebabkan urusan-urusan umum yang berkaitan dengan urusan politik yang bertujuan menata urusan umat dan menjaga kemaslahatan mereka, mengarahkan pasukan, pembagian rampasan perang, mengadakan perjanjian, penandatangan perdamaian, pemanfaatan anggaran, pembagian wilayah, pemberlakuan hukum, penugasan hakim dan lain-lain yang merupakan bagian dari tugas sebuah pemerintah tertinggi. Jadi memang semua sudah diatur sedemikian rupa. Lalu penugasan hakim dan lain-lain yang merupakan bagian dari tugas sebuah pemerintahan tertinggi, semua sudah diatur dan pusat pemerintahnya memang berada di Madinah. Dan semua dipegang atau dikuasai sepenuhnya pemerintahan di tangan Kanjeng Nabi Muhammad. Model pemerintahan Kanjeng Nabi dapat disebut sebagai pemerintahan sentralistik atau sentral, semuanya merujuk pada Kanjeng Nabi. Walaupun demikian ada banyak hal yang menuntut diberlakukannya model pemerintahan seperti itu. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, tuntutan kondisi sebagai negara Islam yang baru tumbuh. Memang kondisi dahulu ini memang baru tumbuh. Maka dari itu
sistem sentralistik yang merujuk pada Kanjeng Nabi ini sangat dianjurkan. Yang kedua, kekuasaan pemerintahan intruistik. Kekuasaan perintah atau intruistik, instruksi Rasulullah dalam tugas-tugas kenegaraan dan kepada para pejabatnya memiliki ciri khas tersendiri. Pun itu yang sub selanjutnya yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad. Salah satu aspek kehidupan Rasulullah yang menjadi dan dipatut diteladani adalah kepemimpinannya. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, kepemimpinan Kanjeng Nabi ini telah mewarnai dan mengarahkan perjalanan sejarah umat manusia dari gelapnya kehidupan menuju zaman terang benderang. Masyarakat Madinah yang majmuk merupakan masyarakat yang teratur di bawah pimpinan Kanjeng Nabi. Ketetapan pasal-pasal Piagam Madinah jelas mengukuhkan fungsi Kanjeng Nabi sebagai perumus akhir atau perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi antara peserta perjanjian. Keputusan yang diambil dapat dilandaskan atas petunjuk wahyu, dan memang semua yang didahulukan Kanjeng Nabi itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah meleset atau keliru. Memang Kanjeng Nabi itu maksum, tidak pernah keliru. Posisi Nabi di tengah masyarakat Madinah yang diangkat dari ketetapan Piagam Madinah dan pelaksanaannya dapat dalam praktek pemimpinan di atas diketahui bahwa Nabi Muhammad di samping kapasitasnya sebagai Rasulullah untuk menyampaikan hukum-hukumnya juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi serta memiliki kekuatan legislatif, eksekutif, yudikatif. Semua yang ada di Indonesia yang di negara ini kita bagi ini semua pada zaman dahulu memang dikuasai oleh kanjeng Nabi, entah itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, pembuat, pelaksana juga penentu, ini semua di tangan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun prinsip yang menonjol dalam kepemimpinan kanjeng Nabi yaitu sebagai berikut: kesesuaian antara perbuatan dengan ucapan. Perbuatan dan ucapan ini sama, enggak ngongkon tok terus mboten, tapi kanjeng Nabi ya kan ya melakukan. Komitmen yang kuat pada nasib kaum yang lemah dan tertindas. Untuk mengangkat kaum di bawah ini memang sangat kuat, memang harus ditiru. Pemimpin sebagai pengayom dan pelayan bagi pihak yang dipimpin. Memang yang dilayani itu yang dipimpin. Sebagai pemimpin itu memang tugasnya untuk melayani. Selain dari tiga tersebut, yang tidak kalah penting adalah tipe ideal pemimpin muslim, menyampaikan amanat dan penegak keadilan. Bon, ini yang selanjutnya sub C, yaitu bentuk-bentuk dan pemerintahan Rasulullah di Madinah. Hubungan antara agama dan politik pada zaman Nabi Muhammad terwujud dalam masyarakat Madinah. Nabi Muhammad selama 10 tahun di kota Hijrah itu telah tampil sebagai penerima berita suci dan seorang pemimpin masyarakat politik. Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad adalah bercorak teodemokrasi. Di satu sisi, tatanan masyarakat harus berdasarkan hukum wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam menyikapi setiap peristiwa. Di sisi lain, bentuk pemerintahan dan tatanan sosial dirumuskan melalui proses musyawarah yang dilakukan secara bersama suku-suku dan yang ada dalam masyarakat Madinah. Maka dari itu menggunakan corak atau sistem teodemokrasi. Selain sisi memang itu sudah wahyu dari Allah,
dan yang sisi lain ini menggunakan sistem musyawarah. Yang selanjutnya, apabila dikontekskan dengan sistem pemerintahan sekarang, bentuk struktur tatanan pemerintahan terdiri atas eksekutif, yudikatif, legislatif, eksekutif, artinya kepala pemerintahan dipegang oleh Kanjeng Nabi. Begitupun dalam Mahkamah Konstitusi dan Hukum itu ditentukan oleh Kanjeng Nabi. Sebagai pengambil kebijakan, selain dalam masalah menentukan bentuk tatanan masyarakat yang menyangkut pluralitas warga negara Madinah. Jadi memang kepala negara, kepala pemerintahan ini langsung Kanjeng Nabi. Mahkamah MK dan mahkamah yang lainnya ini yang mengambil keputusan kebijakan ini juga Kanjeng Nabi. Dalam rangka legislatif, setiap suku dan yang ada di Madinah mempunyai persamaan hak dan penyampaian pendapat dalam menentukan tatanan sosial masyarakat seperti dalam menciptakan konstitusi piagam Madinah. Dalam membiayai pemerintahan, Nabi Muhammad mengambil zakat. Jadi uang yang digunakan ini memang uang zakat untuk umat muslim serta mengambil jizyah dari non muslim. Jadi untuk non muslim ini ada pajaknya selama masih belum mengikuti agama. Nanti kalau sudah masuk Islam ya tidak ada jizyah lagi. Yang ada dalam masyarakat Madinah serta melalui militer. Konsolidasi pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga menggunakan diplomasi dan melalui perkawinan politik. Cara Nabi Muhammad mempraktikkan demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada Al-Quran dalam memutuskan suatu. Memang Al-Quran itu cocok untuk segala untuk memutuskan sesuatu permasalahan. Kan tetapi apabila ada perkara yang belum diatur dalam Al-Quran, Nabi Muhammad mengajak musyawarah dengan sahabat-sahabat. Tetap nanti menggunakan sistem musyawarah ketika dalam Al-Quran ini belum tercantumkan. Mungkin demikian presentasi dari kami. Banyak kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.